Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang farmakoepidemiologi pada kasus penggunaan obat lambung ranitidin yang beranggotakan Lisa Primasari, Andi Hashim, dan Wahyu Chelsea. Definisi farmakoepidemiologi adalah ilmu yang mengenai penggunaan obat dan efek obat dalam populasi yang besar. Untuk ruang lingkupnya itu dapat digunakan untuk membandingkan dengan bidang yang terkait antara klinik, komunitas, dan farmasi sosial, dan juga dapat memperkirakan kemungkinan dan besarnya efek yang menguntungkan pada populasi atau kemungkinan yang besarnya efek samping pada populasi tersebut. Untuk contoh penerapannya itu adalah program kesehatan masyarakat. Pada program kesehatan masyarakat itu sendiri memerlukan resiko pada obat-obatan yang mereka gunakan untuk minimalkan kerugian dan meningkatkan penggunaan serta untuk menemukan masalah karena masalah pengobatan dan obat-obatan berkualitas buruk. Kemudian kegunaan data farmakoepid terbagi atas beberapa. Yang pertama itu informasi. Untuk informasi itu sendiri kita mendapatkan secara optimal dari subjek yang telah diteliti. Kemudian data. Setelah kita mendapatkan informasi, pastinya kita mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang data. Setelah itu metode. Setelah mendapatkan data, kita juga bisa mendapatkan metode analisis. Kemudian yang terakhir itu venus. Tempat diperoleh data. Setelah kita membahas tentang kegunaan data farmakoepidemiologi, selanjutnya kita akan membahas tentang tempat diperoleh data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber. Yang pertama itu pelaporan, kedua database pelayanan, catatan medis, rekaman medis, survei nasional, dan pemantauan resep. Jenis-jenis penelitian itu terbagi atas dua. Yang pertama, deskriptif dan analitik. Deskriptif terbagi atas dua, yaitu case report atau laporan kasus yang merupakan studi khusus yang bertujuan mendeskripsikan manifestasi klinik, perjalanan klinik, dan prognosis kasus. Yang kedua itu case series yang merupakan studi epidemiologi deskriptif tentang serangkaian kasus yang berguna untuk mendeskripsikan spektrum penyakit, manifestasi klinik, perjalanan klinik, dan prognosis kasus. Kemudian analitik juga terbagi atas dua, yaitu observasional yang merupakan tidak melakukan atau tidak memberikan perlakuan pada subjek penelitian. Kemudian eksperimental, yaitu sengaja memberikan perlakuan pada subjek penelitian. Rasionalitas penggunaan obat ranitidin pada pasien gastritis di Puskesmas Alang-Alang, Lebar, Palembang. Rasionalitas didefinisikan bahwa penggunaan obat secara rasional berarti pemberian obat yang sesuai dengan kebutuhan klinis pasien, dalam dosis yang sesuai dengan masing-masing individu dan sesuai dengan periode waktu yang dibutuhkan, serta dengan biaya serendah mungkin baik bagi pasien maupun komunitasnya. Kriteria penggunaan obat. Yang pertama, tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, dan tepat pasien. Gastritis atau yang lebih dikenal dengan MAH berasal dari bahasa Yunani yaitu gastro yang berarti perut atau lambung dan itis yang berarti inflamasi atau peradangan. Obat gastritis yang paling umum digunakan yaitu obat ranitidin dan antasida. Ranitidin dan antasida merupakan obat antiulser yang paling banyak digunakan dalam terapi gastritis. Ranitidin diberikan sebelum makan dengan tujuan memaksimalkan penghambatan sekresi asam lambung sebelum adanya rangsangan sekresi asam lambung dari makanan, sedangkan antasida bertujuan untuk menetralkan asam lambung. Contoh kasus, Puskesmas Alang-Alang Lebar merupakan salah satu dari 3 puskesmas besar yang ada di kota Palembang. Puskesmas ini diketahui memiliki prevalensi penyakit gastritis yang banyak dan sering menggunakan ranitidin sebagai terapi uji gastritis. Dilakukan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasionalitas penggunaan ranitidin pada pasien gastritis di Puskesmas Alang-Alang Lebar, Palembang. Baiklah, materi selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam
Kasus ini merupakan metode deskriptif atau penelitian deskriptif berupa studi penggunaan obat yang dilakukan di Puskesmas Alang-Alang Lebar, Palembang pada bulan November 2017. Sedangkan untuk data populasi penelitian dalam kasus ini adalah rekam medis pasien gastritis di Puskesmas Alang-Alang Lebar, Palembang. Selanjutnya untuk sampel penelitiannya didapatkan dari rekam medis pasien gastritis yang menggunakan ranitidin sebagai terapi dan memenuhi kriteria inklusi atau kriteria umum subjek penelitian. Dan untuk variabelnya sendiri itu diantaranya usia, jenis kelamin, dosis pemberian ranitidin, dan lama pemberian ranitidin. Dari data yang didapatkan, sebanyak 280 rekam medis pasien gastritis diperoleh sedikitnya 148 sampel rekam medis pasien gastritis di Puskesmas Alang-Alang Lebar, Palembang pada periode Juli 2015 sampai dengan Oktober 2017. Dilihat dari data tabel pada jenis kelamin, didapatkan sebanyak 56 orang pasien laki-laki atau 37,8% dan 92 orang pasien perempuan atau sekitar 62,2% dari total 148 jumlah keseluruhan sampel. Dan dapat disimpulkan bahwa perempuan lebih besar resikonya terkena penyakit gastritis disebabkan karena kecenderungannya untuk melakukan diet atau penurunan berat badan. Sedangkan pada tabel distribusi pasien berdasarkan usia menunjukkan pasien gastritis paling banyak pada kategori usia 41 sampai 60 tahun, yaitu berjumlah 69 pasien atau sekitar 46,6%. Sedangkan pada kategori usia 18 sampai 40 tahun berjumlah 61 pasien atau sekitar 41,2%, dan hanya 18 orang pasien gastritis atau sekitar 12,2% pada kategori usia di atas 60 tahun. Selanjutnya untuk tabel evaluasi ketetapan penggunaan ranitidin berdasarkan dosis penggunaannya. Pada 148 pasien gastritis di Puskesmas Alang-Alang Lebar, Palembang periode Juli 2015 sampai Oktober 2017 sudah seluruhnya rasional. Hal ini ditunjukkan pada data tabel di samping yang menunjukkan presentasi 0 untuk evaluasi ketetapan penggunaan ranitidin berdasarkan dosis penggunaannya. Untuk tabel evaluasi ketetapan penggunaan ranitidin berdasarkan frekuensi pemakaian, bahwa frekuensi pemakaian ranitidin sebagai terapi gastritis di Puskesmas Alang-Alang Lebar, Palembang periode Juli 2015 sampai Oktober 2017 pada 68 orang atau 45,9% sudah tepat, yaitu 2 kali sehari. Sedangkan 80 pasien lainnya atau 54,1% lainnya diberikan terapi dalam frekuensi pemakaian yang tidak tepat. Dan untuk tabel evaluasi ketetapan penggunaan ranitidin berdasarkan lama pemberian, dari data yang diperoleh diketahui pada 70 orang pasien sekitar 47,3% sudah tepat, yaitu selama 5 hari. Sedangkan pada 78 pasien lainnya atau sekitar 52,7% diberikan terapi dengan lama pemberian yang tidak tepat. Kasus obat yang ditarik edaran, yaitu BPOM telah menerima obat asam lambung ranitidin pada Oktober 2019 karena terbukti tercemar NDMA, di mana dijelaskan nilai ambang batas cemaran NDMA yang diperbolehkan adalah 96 Ng per hari, di mana bahan ini bersifat
karsinogenik atau bisa memicu kanker jika dikonsumsi di atas ambang batas secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama berdasarkan nilai ambang batas cemaran NDMA yang diperoleh. Badan BPOM memerintah kepada industri farmasi yang memegang izin edar produk tersebut untuk memberhentikan produk dan distribusi serta melakukan penarikan kembali seluruh produk dari peredaran. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pasien gastritis lebih banyak diderita oleh wanita, sekitar 62,2%, daripada laki-laki, sekitar 37,8%. Dan untuk kelompok usia, paling banyak menderita gastritis adalah 41-60 tahun, sekitar 46,6% lah. Sedangkan untuk pemberian dosis kepada pasien gastritis sudah 100% rasional. Tetapi pada 54,1% penderita gastritis, frekuensi pemakaian ranitidin per hari tidak tepat, dan pada 52,7% penderita gastritis lama pemberian ranitidin tidak tepat. Dari data-data yang telah ditemukan, masih ada yang belum memenuhi kriteria rasionalitas penggunaan obat, di mana itu dapat menjadi hal serius karena penggunaan obat yang tidak rasional dapat menimbulkan efek samping yang membahayakan jiwa. Oleh karena itu, peran kita sebagai seorang farmasis dalam mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana penggunaan obat yang baik dan benar. Itu saja, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.